Jadi nonton Squid Game. Saya nonton tuh cuplikannya Pak di YouTube Pak. Jadi dari inti cerita aja per episode itu kan ada di mana itu kayak plot ceritanya tuh misalkan dari apa namanya pengenalan kasusnya itu begini, nanti pengenalan konfliknya begini, nanti penyelesaiannya begini gitu kan. Iya. Episode 1 berarti ya tahu ya, paham ya. Kayaknya sih pemuda yang bukan pemuda sih Bu, orang tua yang hidup bermasalah gitu dengan perekonomiannya kayaknya tuh. Ya justru kalau saya memang tertarik itu kan kurang lebih ada 9 episode ya kalau nggak salah sampai akhir tuh ya. Nah itu ada 8 itu. Ya. Episode itunya kan sebenarnya episode ngantung. Ya. Episode pembukaan buat cerita buat season 2 ya. Nah itu episode pembukaan buat season 2. Iya, kalau saya itu yang tertarik itu justru di episode pembukaan nih, di episode pembukaan jadi yang malahan bikin saya tertarik itu permainannya Mas. Permainan anak yang itu kan latar belakangnya Korea. Iya, latar belakangnya Korea, tapi di sana kan permainan anak juga pastinya mulai berkurang dimainkan saat ini. Sama kayak di kita. Generasinya udah loncat, udah generasi Anda tuh main-main IT. Generasi corona. Iya, generasi corona kan lebih ke main gamenya, game di HP, di PC kan kayak gitu. Kalau zaman saya itu masih ada banyak sekali permainan yang sedikit digambarkan juga di film itu. Kalau di Mas sendiri di Cirebon apa namanya? Kalau di Sunda kan ada engklek. Iya, itu yang main kaki. Sama. Ada bener ya, namanya bener engklek. Ya, kan berarti kan saya aja yang punya anak jarang lihat anak saya mainin permainan. Udah nggak ada, Pak. Ya. Mainannya udah geser ke gadget semua. Kalau zaman Mas Rizal berarti ya, masih main? Masih, kayak main batu itu yang kayak keramik dijadiin bulat-bulat gitu. Ya. Keramik yang zaman sekarang ya yang tebelnya ubin tuh. Iya, benar. Itu kan kalau keramik zaman sekarang kan tipis kan. Tipis. Kan kalau itu masih tebal ya. Ya ubinnya segini. Ya. Kan nanti kan dibikin pola kayak sebelah mungkin. Terus kan dilempar itu kan ntar di tengahnya itu kan ada kayak misalnya gambar atau apa ya sebagai apanya tuh hadiahnya. Oh, itu main apa ya sebutannya ya? Selorokan apa ada yang bilang selepetan, ada yang bilang selerekan apa. Kalau di Sunda apa ya? Saya belum ini ya. Lupa. Ada yang bilang selepetan. Lupa saya juga lupa namanya daerah saya tuh. Yang jelas zaman kita banyak ya. Ada yang pakai tangan gitu berdua, terus ada yang masuk ular-ularan. Masih ngalamin? Enggak. Masih ya, benar ya. Sampai terakhir pramukaan sekolah tuh begitu Pak, masih main begitu. Ya. Pramukaan SMA ya. Masih. Iya. Tapi kalau sekarang gimana ya? Ya itu mah hanya games ice breaking aja Pak. Ice breaking aja ya. Kayaknya sih ya game motivation. Apa kayak seminar motivation itu masih ada kayaknya ice breaking. Ya, tapi memang di luaran sana saya juga tahu ya ada beberapa komunitas yang memang melestarikan permainan anak seperti itu. Ada dari kampus juga. Iya, ada dari kampus budaya, kesenian. Kemarin tuh saya ikut seminar udah berapa ratus komunitas ya se-Indonesia teh. Jadi ya itu melestarikan memang permainan yang udah mulai hilang. Nah, berangkat dari itu Squid Game juga kan mulai memperlihatkan di pembukaannya kan permainan anak dan berangkat dari sana akhirnya saya mulai tertarik juga di episode kedua itu yang judulnya Neraka nih. Tapi kedua itu yang apa ya? Hell, yang pokoknya di episode 2 itu kalau tidak salah jadi si orang-orang yang sudah masuk ke game tersebut memutuskan atau secara demokrasi mereka memilih dilanjut atau tidak. Pada akhirnya kan suara terbanyak memutuskan tidak dilanjut. Jadi akhirnya orang-orang yang
sebanyak 456 orang ini, wah, 456 orang ini diputuskan untuk dikembalikan ke dunia asal mereka gitu ya, ke tempat asal mereka dan menghentikan permainan karena sesuai peraturan di peraturan nomor 3-nya, di peraturan nomor 3 permainan itu, ketika kuota atau ketika jumlah pemain, kebanyakan jumlah pemain, mayoritas jumlah pemain menginginkan permainan dihentikan, maka permainan akan dihentikan seperti itu. Jadi yang saya ingat itu seperti itu. Kalau salah ya mungkin koreksi episodenya ya, tapi yang jelas ada bagian-bagian yang akhirnya mereka dikembalikan ke dunia nyatanya, ke dunia sebelumnya gitu kan. Tapi yang jadi lucu ketika sudah kembali ke kehidupan normalnya, ternyata justru kemiskinan yang malah jadi neraka buat mereka gitu. Jadi artinya bagi orang miskin itu ya gambling, hidupnya aja udah gambling. Makanya ya buat dari permainan tersebut kalau menurut saya ya bagi orang miskin kebetulan ya kita gitu ya kita banget kita berada di titik itu ya mengalami lah gitu kan, kita mengalami yang namanya miskin ya. Bagi orang miskin aja hidupnya aja udah perjudian, udah gambling. Jadi besok itu ya kayaknya masih pertanyaan. Iya belum apa ya ruwet lah kayaknya, planning aplikasinya udah pendek gitu Pak. Iya, bukan kita ini apa ya, bukan kita menyepelekan orang miskin ya, tapi saya jangan ngomongin orang miskin deh, saya aja gitu kan. Dulu saya sempet zaman sekolah ngalamin yang namanya sekolah itu bener-bener jalan kaki. Ya, ya jarak dari misalkan jarak agak jauh sedikit harusnya naik mobil tapi bisa dikejar jalan kaki, saya jalan kaki mas. Jadi 2 kilo ya? Iya. Dari rumah ke SMP itu? Iya, kalau SMP saya sampai 3 kilo kalau nggak salah ya. Jadi jalan kaki biar ongkosnya bisa dikumpul buat beli apa itu. Saya ngalamin fase terburuk itu, ngalamin. Terus setelah kerja sendiri ya tidak langsung punya uang. Kerja pertama itu malah saya masih ingat di awal-awal kerja saya nggak bisa pulang gara-gara nggak bawa kendaraan, dan kendaraan umumnya juga udah nggak ada jam 10 malam. Jadi iya, saya nebeng di masjid kayak gitu teh. Nginep Pak? Nginep. Iya, saya nginep di masjid pas bulan Ramadan kan. Saat itu saya masih kerja sip-sipan. Kalau sip siang itu pulang jam 10. Nah, si mobil terakhir, angkutan umum terakhir itu jam setengah 10. Itu di mana Pak? Masih di Cirebon atau? Mas, di Majalengka. Di Majalengka itu kan kalau dulu angkutan umumnya paling sampai sore, enggak sampai malam. Iya. Jadi ya ketika sampai malam ya nggak ada gitu. Nah, yang sampai setengah 10 ini justru mobil bus jurusan Cikarang Rajagaluh. Kayak saya sebut merek ya. Misalkan yang merah itu, yang bintang Sanepa kayak gitu. Nah, setengah 10 udah habis dan jam 10 saya baru keluarkan, bingung tuh. Pulang nggak bisa, terus kalau naik ojek mahal banget. Dari ya udah saya biasanya ke masjid-masjid yang masih buka kebetulan. Ya kalau puasa mah sampai malam Pak. Iya. Ya karena kan kita tahu fenomenanya kalau misalkan selain bulan puasa kadang ada masjid-masjid yang memang ditutup. Iya gitu. Jadi saya ngalamin itu terus tiap malam tuh gonta-ganti kosan. Iya. Jadi ke kosannya si ini, ke kosannya si itu. Nah, kalau masih cewek tapi cowok. Oh, cowok. Cowok dong. Cowok karena direkam ini.
Kalau nggak direkam, berarti jawabannya lain. Kalau Mas sendiri ngalamin titik-titik yang kemiskinan yang dirasa kalau nggak miskin juga ya serba kekurangan lah atau apa ya katanya. Kalau zaman sebelum 2015 tuh Pak. Sebelum 2015 masih zaman sekolah. Ya udah selesai. Udah selesai. Udah mulai kuliah. Cuman kan itu ya mungkin karena jajan banyak juga. Berarti jajan awal bukan kategori miskin. jajan awalnya tuh banyak Pak. Oh, dia awal Misalkan banyak. beli sweater, beli ini, beli itu, beli sepatu yang Ya, branded. ya lumayan lah, maksudnya nggak branded banget tapi sepatu standar yang nggak umum tuh, tapi harganya lumayan tapi nggak branded sih sebenarnya. Hanya memang saya mandang memang nggak umum tapi enak dipakai sama kualitas gitu. Jadi misalkan baju muslim itu kan saya beli kan itu harganya hampir 400. Ya, ini nggak masuk miskin nih Mas. Iya, jadinya tuh kesononya tuh Pak. Iya. Di minggu berikutnya lah. Minggu kedua pokoknya udah tanggal belasan itu udah kacau Pak. Ya, saya kadang bensin juga saya tuh minta malah ke orang tua jadinya tuh Pak. Oh. Iya. Jadi siang tuh ya kan di kantor kan udah kerja misalnya. Pokoknya selesai sekolah udah kerja siang tuh. Ya. Nah kan ada kompor apa ya, bawa mie instan satu sama telur satu kan dimasak gitu. Yang lain pada makan enak-enak saya makan. Ya tapi di awal Anda beli sesuatu iya, lah. Iya, maksudnya jadinya gede di situ. Iya. Gede di situ. Berarti kalau misalkan dari segi ekonomi keluarga dibilang cukup ya? Pernah ngedrop tuh di saya pada saat saya SMP Pak, 2007 ya, 2007-2008 ngedrop Pak. Sama sekali pemasukan tuh ya biasanya pemasukan juta-jutaan, itu pemasukannya orang tua tuh ceritanya tuh ya. Iya. Nggak banyak cerita kan, ini kan kadang denger gitu kan. Ya hampir nggak ada pemasukan. Ya, pada saat itu juga utang tuh ada, maksudnya masih ada kreditan motor gitu pada saat itu. Ya, berarti bisa dibilang ya hampir setiap orang memang pernah bersinggungan dengan fase disebut miskin, misalkan nggak miskin pun jadi sulit ya, lebih sulit. Karena kemiskinan itu kan sebenarnya lebih ke arah sifat sih Pak. Sifat. Kalau menurut Mas Rizal sifat. Iya, lebih ke arah sifat. Kalau sulit itu keadaan Pak. Keadaan. Oke. Kalau misalkan saya tembak dengan pernyataan seperti ini, kemiskinan itu turunan atau warisan? Setuju tidak? Enggak. Kenapa? Kemiskinan itu kalau menurut saya ya, kalau warisan itu kan sebenarnya kita bisa, makanya ada perspektif juga sih, tapi nggak setuju Pak. Nggak setuju kalau misalnya itu warisan. Kemiskinan itu kan bisa diciptakan juga. Ya. Maksudnya kalau dalam konteksnya ekonomi itu kan kayak misalkan tadinya kaya, punya usaha dan lain-lain, kalau misalkan memang dana bencana atau dibangkrut itu kan miskin. Ya. Nah, dalam artian memang dia keluarnya miskin itu ya, terus ya memang mentok powernya di situ dan nggak bisa kemana-mana, ya udah mentok gitu kan. Ya. Situ. Ya. Iya, mentoknya memang di situ. Tapi kalau misalkan memang jadi pertanyaannya warisan atau memang ada turunan atau warisan? Loh, turunan atau warisan sama aja Pak. Iya, maksudnya jadi berarti diturunkan seperti itu kalau kemiskinan. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau diturunkan itu masih ada bisa perubahan. Tapi kalau masih bisa tergantung maksudnya dari powernya ya. Ya. Powernya sama memang rezekinya juga atau memang sifatnya juga. Power itu memang sifat gitu kan. Oke, tergantung power, rezeki, sifat. Ya kalau misalkan sifatnya memang bagus, powernya kecil, ya mungkin belum nemu orang yang pas saja. Ya. Atau momen gitu. Momen. Kan? Iya.
biasanya di situ Pak. Benar-benar kesempatan, ada yang bilang kesuksesan itu terjadi ketika ada kesempatan dan ada kemampuan memang. Jadi momennya memang korelasinya harus nyambung. Harus nyambung. Nah, kalau situasinya kayak gini, kita sering alami ya, banyak sekali kasusnya, banyak sekali yang terjadi. Kalau di berita-berita mungkin yang di-up itu orang-orang yang miskin terus tiba-tiba sukses terus tiba-tiba misalkan anaknya tukang apa bisa lulus kuliah sarjana apa dan sebagainya, bisa jadi dokter dan sebagainya. Nah, tapi kenyataannya berbanding terbalik dari berita-berita tersebut. Biasanya orang yang memang orang tuanya miskin itu susah sekali untuk mengubah kemiskinan keluarganya, bahkan hanya untuk mengubah kemiskinan dianya. Contoh, misalkan iya, jadi makanya ada beberapa orang yang persepsinya bahwa kemiskinan itu diturunkan atau kemiskinan itu warisan, ya begitu adanya. Misal kita sebut saja bapaknya hanya seorang pemulung misalkan. Nah, mereka pemulung yang punya anak ini, dari sekian banyak yang punya anak, ya mungkin hanya beberapa orang yang bisa seperti berita-berita tadi, bisa jadi dokter, bisa jadi apa, itu hanya sekian persen aja. Tapi kebanyakannya lagi ya mereka jadi pemulung jilid 2, pemulung jilid 3 begitu. Kan tergantung dari ininya Pak, apa namanya, dunianya Pak. Kalau misalkan memang dia anak pemulung tapi dia dunianya bukan di dunia pemulung, ya mungkin bisa. Berarti lingkungan berpengaruh. Iya, misalkan dia memang anak pemulung gitu ya, terus misalkan ternyata dia cocok atau bukan cocok, apa namanya, misalkan dia ternyata lulus jadi tentara lah ya, berarti kan dia lingkungan sebelum dari tentara kan pasti bukan pemulung Pak. Pasti ya. Maksudnya memang kalau pemulung sih memang karena memang dia keluarga pemulung gitu kan, dari memang keluarga pemulung gitu kan, ya berarti kan ruang lingkup untuk sekitar keseharian keluarga ya pemulung, tapi untuk dunianya itu pasti mungkin udah bukan ngikut itu lagi, karena dia buktinya bisa dia buktinya bisa berhasil lulus di militer gitu, atau tentara, keterima tentara. Berarti kan artinya dia tuh sebelum dinyatakan lulus itu kan pasti sudah menggeluti atau bergabung di dunia yang memang begitu, bersinggungan gitu. dengan kemiliteran ya. Gitu. Oke. Jadi dia udah lepas dulu tuh. Berarti kemiskinan memang mungkin diturunkan, tapi bisa dirubah sama si anak tersebut dengan cara salah satunya kita keluar dulu nih dari lingkungan kitanya. Berani nggak Enggak, sebenarnya kita harus menerima dulu itu Pak. Oh, menerima dulu. Oke. Karena kebanyakan ya. Terima dulu, nanti baru ya itu kita powernya kita sanggup bangkit. Oke, berarti. Tapi kalau misalkan ya pertama kita terima dulu nih, kita orang miskin nih, kita anak pedagang, misalkan kita hanya seorang anak petani kecil misalkan. Tapi setelah penerimaannya malah baper. Ya udahlah, saya cuma anak ini. Kebanyakan yang kayak gitu Mas. Jadi setelah ada penerimaan justru malah baper. Ya udahlah, karena saya mah cuma anak ini, pasti nggak jauh beda hasilnya, nantinya juga jadi ini lagi. Misalkan anak kuli, bapak saya kuli, pasti saya juga nggak jauh beda jadi kuli lagi. Itu kan apa namanya, pasipan Pak, atau memang lebih ke rumus buah. Apa? Ya itu, kalau misalnya buahnya kelapa ya kelapa gitu kan. Ya masa gantar jadinya jambu. Iya. Lebih ke rumus buah. Iya. Lebih ke rumus tanaman. Tapi kan nggak gitu. Manusia itu kan bisa berkembang, bisa down, bisa up, tergantung dari gimana fluktuasi kesehariannya. Ya, benar juga sih. Berarti memang tadi dari dalam diri juga penting ya, bagaimana kita menyikapi penerimaan itu, jangan sampai malah jadi down, tapi justru semakin jadi cambuk ya harusnya. Bapak saya pribadi, bapak saya pedagang keliling yang cuma dagang aksesoris cewek tuh Mas, aksesoris
Nah, makanya ketika saya pribadi, sempat ada di fase ya udahlah, saya juga pasti jadi pedagang lagi. Saya sempat ngalamin juga tuh dagang keliling sama kayak bapak. Ikut. Iya, dagang keliling. Tapi setelah dirasa-rasa ya passion saya bukan di sana gitu. Saya nggak bisa dagang, walaupun anak pedagang, tidak lantas saya harus dagang juga, terus bisa dagang juga. Ternyata enggak. Saya dagang itu pernah keliling nih, bawa yang dagang masih dipanggul di lap gitu ya. Aksesoris tuh, aksesoris cewek, mulai dari jepit rambut. Sepeda. Enggak, justru masih panggul, masih di lapak kayak gitu. Sebelumnya lagi ya Pak? Iya, masih keliling. Kalau sepeda kan generasi setelah. Iya, kan sekarang pakai kayak dorongan gerobak gitu kalau sekarang ya. Sekarang malah motor Pak. Iya, ya maksudnya setelah itu iya. tuh ada yang sepeda atau gerobak. Nah, kalau saya masih dipanggul saat itu di kota Depok. Iya benar, Depok benar. Di Depok ada dagang jepitan, terus peniti, lain sebagainya. Sampai tali BH. Oh, itu dijual. Ada dijual juga. Itu udah sport. Ya tapi kalaupun bapak saya pedagang, tidak serta-merta saya jadi pedagang juga. Pas dagang malah saya malu, Mas. Mau ada banyak orang nih, kan harusnya. Umur berapa pas itu Pak? Udah umur berapa? Saat itu saya lulus SMA, karena saya juga ngalamin nggak langsung kuliah gitu kan. Jadi ngalamin cari kerja kemana-mana gitu kan. Terus dagang keliling. Nah lucunya pas kumpulan banyak orang itu saya malah menghindar. Yang kumpul siapa ya? Ya orang-orang komplek gitu teh, emak-emak. Cewek? Oh. Harusnya kan kalau memang jiwanya dagang, ya saya samperin dong. Iya, misalkan ya ngobrol. Iya, gitu. ini mah saya malah belok ke gang yang nggak ada emak-emaknya, karena malu. Awal-awal malu, beneran malu. Sampai pernah saya keluar dari kontrakan itu habis zuhur jam 1. Kan biasanya balik lagi ke kontrakan itu jam 3-an lah, jam asar. Saya cuma dapat 1.000 perak. Iya. Tahun berapa Pak? Tahun 2009. 1.000 ya Pak? Itu udah dikit Pak. Ya iya, sangat dikit, bukan udah dikit. Itu dagang di tahun 90 ya 1.000 banyak. Iya, itu dikit sekali karena memang kayak gitu sistem dagangnya. Ada orang malah lari, ada orang malah lari. Ya kenapa mau lari, mau didatengin lah. Iya. Jadi ya memang nggak cocok kita. Nah dari sana saya mikir, saya tidak cocok, walaupun bapak saya pedagang, ternyata saya nggak cocok. Passionnya Iya, masuk. dagang secara langsung. Tapi ada tapinya nih. Saya kerja di orang, tapi di swalayan supermarket. Kan itu dagang-dagang juga sebenarnya. Iya juga ya. Iya, jadi ya tidak mengubah turunan saya juga sebenarnya gitu. Hanya beda bentuk. Ya mungkin tadi seperti kata Mas Rijal, setiap orang itu ya bisa mengubah alur hidupnya dengan cara itu. Enggak benar-benar keluar dari pohonnya, si buahnya ini, tapi si buahnya merubah bentuk. Misalkan pohon kelapa jatuhnya jadi buah kelapa. Buah kelapa ininya enggak dikonsumsi langsung, tapi bisa jadi es kelapa muda. Mantap. Iya kan, seperti proses, itu. Iya. Biar hasilnya itu lebih enak dari yang buah aslinya. Iya benar. Nah seperti itu. Jadi tapi berarti balik lagi ke pertanyaan awal, kemiskinan bukan turunan, bukan warisan, Pak. Bukan. Sebenarnya apa ya? Yaitu turunan sih Pak. Maksudnya kaya miskin itu kan turunan. Iya. Karena kan kita nggak bisa milih pada saat lahir itu mau dari golongan A, B, C, D, agama juga nggak bisa milih Pak. Benar. Nggak bisa milih memang. Cuma pada saat kita memang memilih itu pada saat udah dewasa gitu kan. Pengen gimana? Makanya mentalnya dibentuk di situ. Ya. Berarti penting sekali membentuk
tadi kata Mas Rijal mental ya atau karakter ya, karakter anak sejak dini.